sebagai orang yang dipilih, sebagai orang yang dipanggil, punya tugas dan tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan. Mari kita membaca di dalam surat Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Saya menunggu masih ada yang buka, supaya kita semua bisa sadar, mengetahui dengan benar. Oke, di depan sudah ditampilkan. Thank you media. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara dipilih kan? Yang menjawab mau kembali. Saya mesti turun ke atas sebenarnya. Kalau nggak ada orang saya pulang. Bapak Ibu Saudara dipilih? Dipilih. Dikatakan tadi jelas sebab semua orang yang dipilihnya. Berarti sepakat Bapak Ibu Saudara semua dipilih ya. Ada konsekuensinya dipilih loh, bukan cuma dipilih. Aku dipilih, udah sekarang ikutin aja maunya Tuhan itu kan. Ada konsekuensinya, harus tahu tujuannya apa. Lihat, ditentukannya dari semula. Ini buat orang-orang yang dipilih, termasuk Bapak Ibu Saudara saya. Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Sadar ya, Yesus ya. Berarti Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Yesus. Sekarang serupa dengan siapa? Saya mau kita semua tercelik hari ini. Pikiran kita terbuka. Kita serupa dengan siapa? Apakah serupa dengan Yesus? Apa cirinya serupa dengan Yesus? Yesus dihina, disiksa, diludahi nggak? Apakah dia membalas? Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita ketika dianiaya sama orang lain kita berkata, haleluya aku dianiaya? Atau kita berkata, puji Tuhan. Lalu apa dilakukan? Oh, balas. Kalau cara hidup seperti ini, bagaimana kita bisa selamat ke tempat yang Dia janjikan nanti, Bapak Ibu Saudara? Kalau orang-orang yang masih seperti ini membalas kejahatan dengan kejahatan, nanti di surga ramai dengan orang-orang yang jahat semuanya. Jelas dikatakan harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, berarti serupa dengan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini tidak serupa dengan Yesus, serupa dengan siapa? Hanya ada pilihan, mau serupa dengan Yesus atau serupa dengan setan. Jawab sendiri. Betul loh? Serupa dengan Yesus atau serupa dengan setan? Terkadang orang Kristen kalau di gereja dia lebih suci, lebih kudus daripada malaikat. Dia duduk di depan sini. Haleluya. Yes. Amin Tuhan. Oh. Begitu keluar, matanya lebih melotot daripada setan iblis. Apa lo? Jelas loh. Hanya dua pilihan, mau serupa dengan Yesus atau serupa dengan dunia. Jelas kalau kita yang percaya Yesus, seharusnya, idealnya, dan wajib kita sama dengan Yesus dalam hal apa? Karakter, cara berpikir, cara bertindak, bahkan fokus hidup kita hanya satu: menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Tidak ada yang lain. Bahkan kita tidak berhak menyenangkan diri kita sendiri.
Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kita tidak punya hak Bapak Ibu Saudara atas hidup kita. Paham gak di sini Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tidak punya hak atas tubuh Bapak Ibu Saudara. Mau yang lebih sadis lagi? Semua orang juga begini. Ada yang keras-keras. Kapan lagi kalau nggak keras Bapak Ibu Saudara supaya mencelikan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada lagi waktunya. Kan kita nggak tahu kita mati kapan Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara masih hidup sampai tahun besok? Belum tentu Bapak Ibu Saudara bisa melewati tahun ini. Belum tentu besok masih hidup. Ada yang bisa menjamin? Saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya besok masih hidup. Maka kita harus lakukan hari ini seperti hari terakhir kita hidup di bumi ini. Untuk apa? Lakukanlah yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara kalau tahu dan dengar suara Tuhan nanti malam jam 12 Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan mati. Kira-kira sekarang mau lakuin apa? Mau lakuin apa Bapak Ibu Saudara? Gak ada orangnya. Bahasa saya nggak bisa dicerna ya. Berbuat baik, apalagi beramal, minta maaf, menolong orang, ambil duit di rumah, tabungannya diumpet itu di bawah kasur, semuanya ke gereja. Kalau kita tahu nanti malam kita mati, pasti kita berbuat baik dari sekarang. Gak mungkin kita sia-siakan waktu itu. Supaya apa? Supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Supaya aku bisa masuk nanti di surga. Karena itu tujuannya. Kenapa tidak sekarang taruh di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara nanti malam kita mati? Kalau ini yang ada dalam pikiran kita nanti malam kita mati, maka apa yang Bapak Ibu Saudara lihat itu pasti semua berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara dengar semua berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara masih suka dengan hal-hal yang gosip kok. Kalau ada berita hot di medsos, Instagram, Facebook, apalagi di grup-grup WhatsApp kita, nomor 1 dibuka, doa kita dulu. Realitanya masih seperti ini. Lalu berani berkata, aku pasti masuk surga. Perilakunya tidak sama dengan Yesus. Bagaimana bisa masuk surga? Kalau kita menanamkan dalam pikiran kita hari ini adalah hari terakhir kita, dan nanti malam kita mati, pasti semua berjaga-jaga. Apa yang kita perkatakan itu tidak sembarangan.